Rangkaian roadshow industrialisasi tahun 2022 oleh Gubernur NTB Dr. Haji Zulkifli Mansyah mulai digelar. Kabupaten Sumbawa Barat dipilih menjadi titik awal pelaksanaannya. Roadshow yang dimotori Dinas Perindustrian NTB itu digelar Kamis 4 Agustus 2022 di pelataran Gedung Sentra IKM KSB di Kecamatan Pototano. Tema yang diangkat adalah sinergitas pengembangan industri dalam mendukung kawasan industri Maluk. Ibu Yanti ini ingin kita kerja bersama-sama untuk membangun kekuatan industri di kawasan industri Maluk ini. Karena kata Gubernur, salah satu cara untuk kita menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan itu adalah membangun kekuatan industri. Mari kita dengar penyampaian Pak Gubernur. Silakan Pak Gubernur. Industrialisasi bukan hanya kita bincangkan tapi kita laksanakan. Nah, contoh, sering orang mengatakan kenapa Pak Gubernur ngomong industrialisasi dan apakah ini melupakan pertanian? Apakah dengan kita membincangkan industrialisasi kita melupakan nasib para nelayan kita? Nah, makanya perlu sosialisasi ini penting supaya pemahaman kita sama ya. Jadi industrialisasi itu bukan konsep gubernur. Industrialisasi itu bukan konsep yang baru, tapi siapa yang belajar ekonomi pasti mensyaratkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, industrialisasi adalah keniscayaan yang harus kita lakukan. Kenapa kita harus mulai menggesa ini? Karena ini jadi kebutuhan, dan kita mengawali roadshow industrialisasi dari Sumbawa Barat bukan tanpa maksud, karena daerah yang paling mungkin melaksanakan industrialisasi terlebih dahulu itu adalah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena ada engkornya, ada PT Aman, tinggal ada kesepahaman. Nah, ini nggak gampang. Dibutuhkan kepiawaian Pak Bupati untuk memaksa PT Aman terlibat dalam proses industrialisasi ini secara langsung atau tidak langsung. Ada kepala daerah yang bangga ekspor jagung ke Filipina. Wartawan mengatakan ini apresiasi besar. Betul. Tapi sebulan kemudian jagung yang kita jual dari sini diolah di Filipina, di Sulawesi jadi pakan ternak, dijual juga ke tempat bupati tadi menjual jagung itu dengan harga yang lebih mahal. Kita jual bahan baku dengan harga relatif murah untuk membeli barang dengan harga yang lebih mahal. Jadi kalau mau maju, stop dari sekarang dengan keberanian menjual bahan mentah keluar daerah, karena itu tidak akan menstabilkan harga di sini, tapi kita akan mengkonsumsi yang lain. Jadi industrialisasi itu misalnya ini bubur kacang hijau, kalau tanpa industrialisasi sampai siang sampai sore busuk dia, tapi dengan industrialisasi durasinya bisa lebih tahan lama, harganya bisa relatif lebih mahal, dan ini bisa dikerjakan oleh orang yang tidak mengaksentuasi diri pada sektor pertanian tadi. Nah, tugas Pak Bupati, tugas saya itu adalah memujuk perusahaan besar seperti penjual jagung PT Aman ini agar mau menjadi pelopor industrialisasi ini, membantu UKM-UKM itu. Karena kalau tidak begitu, buat mereka berserupat, karena harus membantu UKM nilai tambah itu. Nah, tapi ini seninya. Industrialisasi itu adalah proses panjang, berliku dan mendaki. Berikutnya kita beri kesempatan kepada Bupati KSB. Silakan Pak Bupati. Jadi sudah masuk kawasan industri Maluk ini ke dalam RPJM Nasional 2020-2024. Jadi tidak bisa lagi kita mundur.
Nah kemudian kita bergerak terus harus masuk ke dokumen tata ruang segala macam, alhamdulillah itu sudah. Nah sekarang pengelolanya yang kita sedang berusaha sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Gubernur, kita bujuk siapa yang menjadi pengelola, kemudian nanti baru kita akan dapatkan izin untuk kawasan industri itu. Ada bakso siong itu Pak kan? Jadi bakso siong ini, nah untuk menembus pasar luar negeri itu persyaratannya Masya Allah harus datang lihat tubuhnya, minyak apa dipakai kandungannya macam. Tapi ini sekarang sedang kita kerjasama dengan satu pemasok dari Australia. Nah, itu kan bakso siong ini sedang kita rancang bagaimana dia bisa tembus ke pasar di Australia. Untuk kapasitas smelter Ahmad Mineral Industri ini besarnya adalah 900.000 ton per tahun. Jadi nanti kami bisa memproses semua atau seluruh produksi dari Ahmad Mineral Nusa Tenggara untuk masuk ke dalam pabrik smelter yang akan dibangun. Dari 900.000 ton konsentrat tembaga, nanti akan bisa dihasilkan sekitar 220.000 katoda tembaga. Ini adalah bahan baku untuk membuat tubing, membuat lempengan, membuat kabel yang nantinya akan dikelola oleh industri hilir. Nah untuk itu maka mulai saat ini mungkin kita sudah harus berpikir Pak Gub, Pak Bupati, bagaimana mengundang investor dari hilirisasi ini, karena di Indonesia yang saya ketahui bahwa hampir separuh kebutuhan produk dari katoda tembaga ini masih diimpor dari luar negeri. Nah dengan adanya Freeport, dengan adanya Ahmad Mineral Industri di Indonesia, pastinya mereka sudah tidak perlu lagi impor material untuk membuat kabel, membuat tubing dan lain sebagainya.